السلام ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أن الله يفتح علينا وفتح العارفين فكنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح العلماء العاملين والأولياء الصالحين والحاضرين أجمعين أن الله يقبلني الجميع من الجميع الجميع في الدين وآخرة قلة صالحة جلب الخير دفع شر لنا أحبابنا سائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والسوزان مثل العظمة بالله حبيب البركة الرحمن سكاب بن الأنفاس عمر بن عبد الرحمن الصاحب الراتب والسلبار وسين وسلبات عبد الله بن الحداد بن شكران بن شكاب بن الرحمن سكاب صاحب المشهد أبي علي بن حسن العطاس بن سكاب بن أحمد الأساد صاد أبي حسين العقيلة عبد الله بن شنا وحسين وسليم أحمد جندة سنة الجنة حمدان سليم وفوري سيد الوالد عبد الرحمن بن السكاب بن الوالد سيد السكاب سليم وفوري حبيب عثمان بن عقيل بن يحيى بن يحيى وحبيب نوفل بن يحيى جعفر بن يحيى وصولهم وفوري الأبي أحمد بن علاطة وترحدث بتقل قلونgan صولهم وفوري وقال سيب سيم تدورا أبزي همسولي وفوري بأبصار مسام سيب تنقل أبو بكر سكاب سيب كرسيك وصولهم سيب مشوى الجريء أن الله بركة الدين والآخرة ثم لا شيء قبل شافي زبيا كي وسلام معك شعب الله كما شايما شينا قول مطيب وزالي شينا كجر كنزوي كبرزي شاك وصلي وعليكم جرجان جاسري عبد العزيز جاسري عبد القادر جاسري كي جلس مصطفى كي هازن دبر هوري وزين الواجد جميس المختار بمنصر عمران وصولي موافق كابتن مندوبنا أمام المصلى وسلوك الدروة من أهل الحاضر في هذا المجلس أن الله خير وسلم من رحمة والغفرة سيد الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Rabbi firlana amin. Kita halaman 53 ya. Baris ketujuh dari bawah. Al-khamisu al-mu'alatu bi alla yufasil baina kalimatihi. Ya, jadi baris ketujuh dari bawah halaman 53 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa bisanadil muttazil imamil muallif rahimah ta'ala wa adama naf'a bihi barakati ulum amin qala ankum qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka ta'limul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasalkal futu wal munu wal rusu wa taubatan nasu salah jasad ar-ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisu al-mu'alatu yalla yufassila baina kalimatihi bi ghairiha wala zikran au qur'anan. Na'am yugtafaru wahdahu la syarikalah. Ba'da illallah li'annaha waradat fi riwayatin wa kaza ziyadatun ya fi ayyuhan nabi wa ziyadatun mim bis salamu alaika. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Musalla Ar-Raudhah dan jamaah sekitarnya yang insyaallah semua dalam barakah Allah Subhanahu wa taala, para masyayikh, para sepuh, para orang tua semuanya insyaallah Allah berikan kita panjang umur, dalam sehat dalam taat dan ibadah, berkah rumah tangga, jadi anak kita sholihin sholihat. Allah luaskan rezeki kita, Allah lancarkan urusan kita, dan yang sudah pulang ke rahmatullah keluarga kita dengan sebab kita kumpul di majlis yang mulia seperti ini, diterima amal ibadah mereka di masa mereka, jadi mereka raudhah min riyadil jannah, yang pada sakit semua kita punya hajat kabul hajat, amin ya rabbal. Orang tua kita semua insyaallah min ahlil khair, min ahli la ilaha illallah. Mengurus daripada Rasulullah Raudhah dari Mahmud Bajur rekannya, daripada Misbah semuanya, orang tua kita Ustaz Haji Hasan, Namiri, Pak Kamal sini, Sayyidina Umar, ya, kemudian Ahmad, Ziyad, oleh semua yang lainnya, ya tanpa jali akhibillah, kemudian Fauzi di sini juga, Pami dan tentunya Ziyad, yang semua insya Allah yang terlihat dalam kegiatan maupun jamaah tabligh kita semua insya Allah diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur Allah atas Nabi kita Muhammad SAW. Majid, jangan belah sini. Ini sambil Ziyad sini nih. Ayo sini nih sambil Ziyad. Oh, jadi sono tiban kipas angin ntar. Iya sini, nah kita temenin tuh, mantap kan. Iya. Oh, besok libur Sabtu ya. Libur dulu lego. Kemarin tungguin di mana tuh mutakin. Makanan lebih nih, kolak lebih loh. Iya sih.
ngaji legok zen, kan besok libur karena ada acara besok, kemudian yang RW sakit, kalau minum obat mukanya jadi rusak sih kulitnya. Ermin tapi udah kering alhamdulillah. Salah minum obat keras terlalu keras dokter kasih. Jadi sakit sini nih pada merah ini. Udah kayak koreng sini, tapi nggak koreng cuman kulitnya rusak. Bagian pipi aja, tapi udah enak udah alhamdulillah. Mungkin malam ini, mungkin ntar satu telepon bisa pulang apa belum. 3 hari di rumah sakit ya. Kalau selalu kuat, kalau nggak kuat ya makan ke jantung ya udah. Ya Yasin urusan. Sehat banget, semangat ya semangat ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum kepada al-khamis yang kelima. Mualatu, harus mualat. Baca tahiyatul mubarakatus itu mualat terus menerus ya, terus berdampingan susun gitu. Nah, itu namanya mualat namanya ya. Yo. Bi alla yufassila, jangan sampai dipisahkan baina kalimatihi, di antara kalimat tasyahud tersebut, bi ghairiha, dengan yang lainnya, wala zikra, sekalipun zikir. At-tahiyatul mubarakatuh Allahu akbar. Allahu akbar ya umat zikir tuh. At-tahiyatul mubarakatuh subhanallah, jangan, walaupun itu zikir ya. Enggak boleh katanya ya. Wala zikran al-Qur'anan, atau Quran. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah assalamu alayka, dibaca langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan jadi potong ya. Walau Qur'anan, sekalipun Naam ya, dapat ditolerir yogata paru wahdahu la syarikalah, diampuni, dimaafkan kalau dia tambah wahdahu la syarikalah ba'da illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika, boleh yuktafar, dimaafin, dibolehkan maknanya. Jadi kita asyhadu an la ilaha illallah kan sampai situ, wa asyhadu anna, tapi dia campur dulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Enggak apa-apa. Kita jarang pakai. Ya, pakai nggak apa-apa, udah dapat ilmu pakai. Kalau nyobain itu, ya, boleh namanya yuktafar. Yuktafar ya yuktafar, diampuni, dimaafin. Ya, kalau kita tambah wahdahu la, karena illallah, selain Allah, yang mana? Yang esa, sama, tidak segala, cakep artinya. Selain Allah, yang mana? Yang esa, tidak ada sekutu bagi, nggak merusak tatanan makna. Ya, karena sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha waradat fi riwayatin, karena itu ada hadis dalam satu riwayat lain. Ada hadis yang membolehkan tambah wahdahu la syarikalah fi riwayatin, dalam riwayat lainnya ya, dalam kitab lain ada seperti itu. Wa kaza ziyadatu ya fi ayuhan nabi, begitu boleh kita nambah ya fi ayuhan nabi ya. Contoh gimana? Ya ayuhan nabi tuh, ya ayuhan nabi, tambah ya lagi ya, kan bisa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah kita apa? Assalamu alayka ya ayyuhan nabi, boleh. Udah ya, oleh imam bilang boleh, boleh udah. Gak usah protes lagi, udah ikutin aja deh. Mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh. Itu ilmu namanya. Yang penting udah dapat ilmu, dapat ilmunya. Wa kaza ziyadatu ya fi ayyuhan nabi. Begitu juga bolehnya kita menambahkan kalimat ya pada kalimat ayyuhan nabi. Jadi gimana? Assalamu alayka ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi. Pakai ya, wahai. Ya. Wa ziyadatu mim, dan boleh juga nambah mim pada kalimat fi assalamu alayka, assalamu alaikum. Boleh. Ya, assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu. Ya, boleh juga ya. Kan mesti assalamu alayka ayyuhan nabi, boleh assalamu alaikum, enggak jadi masalah karena ta'ziman lahu, sebagai penghargaan, penghormatan, pengagungan kepada nabi kita Muhammad. Jadi ulama sudah ikhtiyat demikian rupa
teliti bukan main, bukan sembarang nambahin, tapi ada dasar dalil dalam riwayat hadis yang lain. Makanya dikatakan fi riwayatin. Dalam riwayat hadis lain ada menambahkan seperti itu. Nabi menambahkan seperti itu. Habis kata itu. Jadi boleh nambah ya. Kan tadi bilang nggak boleh selang-seling dengan yang lain, baik zikir maupun Quran. Tapi dalam kalimat ini boleh. Ini bukan apa ya, nggak memutuskan kalimatnya. As-sadisu yang keenam mura'atul huruf, yaitu memelihara huruf-hurufnya biar benar. Tuh, jadi jangan asal, kalau bahasa Betawi, asal goblek, asal jangan goblek. Ya macam asal goblek Zat. Asal nyebut aja jangan. Ya, jangan asal goblek. Ya Pak Somad. Ya, asal sambar aja jangan. Mura'atul huruf, jaga hurufnya, pelihara maksud suara-suara hurufnya ya. Wala yajuzu ibdalul lafzi aqall minat tasyahud ya. Tidak boleh kita mengganti lafaz lebih kurang dari kalimat tasyahud. Walau bimuradifihi sekalipun persamaannya, sinonim katanya. Ya, kan nabi bir rasul. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu, assalamu ayuhar rasulu. Jangan. Ya, jangan diganti. Jangan diganti gitu ya. Kan nabi rasul, ya nabi rasul jadi juga, tapi kok diartiin lain. Kalau Nabi dapat wahyu buat dirinya, kalau Rasul dapat wahyu buat diri dan buat jamaah atau orang lain atau umat. Tapi Nabi enggak, ya. Jadi Nabi dapat wahyu dari Allah khusus pribadinya aja. Tapi kalau Rasul ganda buat dia dan buat umat. Itu beda Nabi. Nabi dan Rasul. Maka di sini katakan jangan kita wala yajuzu ibdalul lafzi aqall minat tasyahud. Jangan kamu dan tidak boleh kamu mengganti lafaz yang lebih kurang daripada tasyahud, walau bimuradifi sekalipun dengan sinonimnya, persamaannya, kan nabi bir rasuli, seperti nabi dengan rasul. Diri juga tapi enggak boleh. Udah assalamu alayka ayuhan nabi, jangan assalamu alayka ayuhar rasul. Wa aksuhu, dan sebaliknya begitu juga. Kalau ada kata rasul nanti dalam kalimat lain jangan ganti dengan nabi, jangan. Dalam bacaan lain ada kalimat rasul diganti dengan nabi, begitu ya. Nyalain sih kagak, seperti kita baca ya Rabbi bil. Ya kalau memang dia tahu data dalilnya ada, silahkan dibaca. Kalau kagak sebaiknya jangan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana zambana. Nah, kan itu kan? Waghfir lana zambana ya wasi'al. Kalau memang ente baca, ente tahu waridnya, boleh ente baca. Kalau enggak jangan. Jadi seolah songong sama pengarang kitab. Ya, semua ini saya sering udah baca, bukan di mana-mana ya, banyak baca begitu. Ya, masih zaman Habib Syekh Jufri ada yang baca gitu juga. Ya, tapi saya kata, ya mungkin nih kalimatnya enggak begitu berat, ya. Cuman kadang-kadang musonifnya pengarang enggak pakai, kita pakai dirubah. Itu dong masalahnya. Dia tahun-tahun udah kalimat sekarang, kita datang rubah. Padahal kau udah kata-kata ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mado. Nah, waghfir lana apa lagi? Ampuni kami ma mado ay minaz zumil maudiyah. Dosa-dosa yang telah lalu. Itu udah ada kalimat yang mahzub, yang dibuang, yang tidak ditulis sama itu. Maknanya zunub, yaitu dosa gitu. Itu namanya ta'aduban lil musannif, etika kepada pengarang ya gitu. Ustaz belum pernah baca waghfir lana zambana ya wasi'al waghfir lana ma madha. Jadi ma madha kita buang, zambana kita pakai. Padahal yang ngarang pertama apa? Mamado. Yang ngarang yang punya hak paten mamado. Kita ngerubah karena kita bisa bahasa Arab zambana. Ya, itu kalimat taduban dong, taduban adab namanya, adab. Ya. Masih banyak argumentasi seperti tahlil gitu juga ada kalimat, ya.
Mesti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, enggak Allahumma shalli Muhammad, enggak pakai sayyidina. Ya masing-masing, ya enggak jadi masalah, ya. Baru dari kalimat lain ada Allahumma shalli ala habibika nah, baru sayyidina taruh, ya. Yang pertama enggak, ya. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, enggak, ya. Karena sayyidina ditaruh di belakang Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Jadi udah dikarang oleh Abdullah Haddad begitu, ya. Nah, ada doa lagi nih. Hamdan syakirin, hamdan hamidin. Nah, sebenarnya syakirin hamidin jangan dibaca. Karena dari siagul kalimat, dari nahu juga banyak salah itu. Enggak pas itu. Ya, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin dari mana? Nah, enggak nyambung, kagak nyambung. Makanya jangan dibaca. Hamdan yuafi langsung ya udah. Hamdan yuafi, ya udah jangan pakai hamdan syakirin, hamdan hamidin. Cari susunan i'rabnya enggak ketemu. Mana larinya itu? Gitu maknanya, ya. Banyak baca itu. Kelihatannya enak hamdan syakirin, hamdan hamidin. Setelah dibahas nggak ketemu, kemana larinya? Syagul kalimahnya nggak masuk, ya. Ya. Dari kalimat-kalimat itu kita takutnya begini, pas kita baca, kebetulan ada orang yang ahli nahu, tuh ustadz umpama, ketika baca, nah kita mau pulang dia negor dulu tuh. Assalamualaikum ya akhi. Ini aneh tadi dengar ente baca doa hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan hamidin umpama. Itu kira-kira kedudukan gimana tuh? Aneh bingung. Nah, padahal pinter nahu, pinter kita nggak bisa jawab, malu nggak kira? Nah, jadi gak enak itu, ya. Takutnya begitu. Ada yang pinter nahunya, nggak usah tambahin hamdan hamidin, hamdan syakirin, ya, hamdan naimin, ya. Kita salah baca hamdan jaimin lagi. Ya ada. Karena Ustaz sepanjang kenal kiai dari dulu, dari tahun 80 boleh katakan, itu belum pernah ada kiai yang baca hamdan syakirin, hamdan hamidin, belum pernah ada. Langsung hamdan yuafi ni'amahu. Itu di Ratib Haddad ada nggak doanya? Enggak kan? Gitu doang langsung. Akhirnya gitu aja. Di antaranya, ya. Kita lihat lagi. Dan dia tuh, satu lagi. Karena Rasul waqsu wa asyhadu. Kalimat asyhadu bi'alamu. Ya, asyhadu an la ilaha, diganti a'lamu la ilaha. A'lamu, asyhadu, aku sasi, a'lamu, aku mengakui. Nggak boleh juga, walaupun a'lamu sama, arti seolah-olah dia ngakuin, tapi tetap aja nggak boleh diganti asyhadu dengan a'lamu, ya. Lain, syahidah menyaksikan, a'lamu mengetahui, sama juga artinya, cuma beda tipis, ya. Nggak boleh dalam kategori seperti, karena Nabi nggak baca begitu. Nabi baca asyhadu, nggak baca a'lamu, ya nggak boleh diganti. Ngaji begitu. Wa Muhammad bi Ahmad, sama, ya. Asyhadu anna Muhammadan Rasul, diganti wa asyhadu anna Ahmada Rasul, nggak boleh juga. Walaupun Ahmad nama Nabi, ya dalam Al-Quran sebut ismuhu Ahmad, langsung Allah katakan. Tapi dalam kategori ibadah tahiyat nggak boleh diganti Muhammad dengan Ahmad, walaupun Ahmad nama Nabi mutlak lagi. Nabi di Quran ada Muhammad, ada Ahmad. Yati mim ba'dismuhu, nanti akan datang sudah aku, kata Nabi Isa, seorang Rasul lagi namanya Ahmad, tuh namanya Ahmad, bukan Muhammad, Ahmad, ya begitu. Tapi nggak boleh dalam kata ini, kagak boleh, karena Nabi nggak pernah mengatakan asyhadu anna
Ahmadan Rasul tetap Muhammad ya. Ya ini asal tahu aja, kita selalu belum pernah pakai. Ya belum pernah pakai. Emang kenapa nggak pakai? Emang nggak tahu. Tahunya itu doang. Tapi takut-takut karena dia pintar bahasa Arab, dia utak-atik, diganti aja. Jadi rusak. Batalat sholat tuh. Jadi batal sholatnya. Wa ghairi zalika, dan yang lain-lainnya banyak ya yang nggak boleh diganti. As-sabiu yang ketujuh, mura'atul kalimat. Jaga kalimat-kalimatnya. Tuh, kalimat-kalimat susun jaga kalimatnya. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu salam, itu kalimat-kalimatnya namanya ya. As-saminu mura'atut tasdidat. Nah, ini lagi nih. Ya, tuh kalau udah masuk masalah yang penting nih. Jaga syiddah-syiddahnya, tasdid-tasdidnya. Mana contoh? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu syiddah-syiddah mesti itu. Tuh, sadar begitu syidahnya itu. Makanya sembahyang kalau udah dirapin, Masya Allah ya. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa assalamu alayna wa ala ibadillahis. Tuh, itu sidah-sidahnya namanya itu. Ya. Ini yang kita khawatir, kam min musallin wa salatal anhu. Banyak orang yang sholat tapi sholat laknat dia. Ini yang kita khawatir. Karena enggak mempelajari ilmunya, ilmu ibadah. Jadi fiqih ini untuk membenarkan ibadah kita, biar fokus, biar rapi, bukan asal tunggang-tungging doang. Ya itu maksudnya, jamaah sekalian. Ya. Oke. Kalau orang yang jahil sembahyang, setan cuekin, ya. Kenapa? Udah banyak salahnya. Ya, jahil lagi sembahyang, orang alim tidur. Setan takut orang alim bangun. Biar tidur. Kenapa? Takut dibenerin sembahyang ini. Itu ya orang alim, maka tidur orang alim lebih baik daripada sholatnya orang begitu. Naumul alim afdal min sholatil jahil. Tidurnya orang alim lebih afdal daripada sholatnya orang jahil. Jahil sholat nanti kagak tahu apa-apa, kosong aja. Orang alim tidur ya pakai ada doanya ini kan gitu. Tapi jangan tidur mulu alim. Ada waktunya mananya ya. Ada waktunya. Naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Tidur alim masih lebih afdal ketimbang ibadahnya orang jahil. Dia nggak belajar ilmu ibadah, sholat tunggang-tungging. Nggak ada nilainya, kosong. Orang alim dia tidur ada doanya, wiridnya, tidur dapat pahala. Gitu ya. Ya, Ji, kalau orang alim tidur jangan dibangunin, Ji, jangan ya. Sama dikubluk kan. Orang alim subuh kagak bangun. Ya. Orang alim subuh kagak bangun. Nggak salah, mungkin lelah kali habis dakwah begitu. Ya, mungkin dia kagak bangun, mungkin lagi sembahyang sono kali di Madinah, begitu nih Muhammad. Ya, jadi rohnya lagi sembahyang di Madinah, jangan bangun gitu. Ya. Main ngeles aja Kamal. Terus saya lagi subuh saya nggak bangun tuh. Jangan, dia lagi sembahyang jamaah di sono. Jamaah di sono. Di mana? Masjidil Haram. Nah, dikatakan mura'atu tasdidati. Fayajibu tasdidu awil hamzatu fi qauli ayyuhan nabi. Waslan wa waqfan. Dan wajib ada tasdidnya dan hamzah itu fi qauli pada ucapan ayyuhan nabi. Ayyuhan nabi. A-nya itu ya begitu, mesti ada hamzah jelas ayyuhan nabi. Ya, waslan wa waqfan, mau wasal atau mau waqaf, mau panjang mau nyambung atau mau diam atau mau waqaf ya berhenti, nyambung atau terus ayyuhan nabi ya. Jadi a-nya benar-benar mesti ayyuhan nabi, terus sidanya ada ayyuhan nabi, ai-nya ada sidah,
Nunnya ada ayuhan nabi. Ya, gitu. Kalau tarakahuma, kalau dia tinggalin dua-duanya, lam tasihha qiraatuhu, maka tidak sah bacaannya. Ya, ketinggalan nih sidanya enggak sah deh. Assalamualaikum ayuhan nabiyu, assalamualaikum ayuhan nabi, ayuhan nabi, enggak jelas, ya, enggak jelas. Ayuhan nabiyu. Walau azharon nuna al-mudgoma bilami bi alla ilaha illallah batola tasyahuduhu. Kalau dia jelaskan, zohirkan nun mudgoma yang beridgom itu, ya bilam pada lam bi alla tuh dia, ya kita baca asyhadu an la, itu namanya annya nunnya dizohirin namanya, nunnya dijelaskan azharon nun, kalau dia nampakkan jelaskan nunnya, ya al mudgomah yang beridgom mestinya kan Allah nun mati ketemu lam Allah, dia baca an la asyhadu an la ilah. Nah, itu dibaca begitu tuh, batola tasyahudu, batal tasyahudnya. Tasawuf rukun, tasawuf kalau sholat rukun batal, sholat itu gimana? Ya otomatis ngikut sih. Makanya jangan asyhadu an la ilaha, asyhadu alla. Nah, itu namanya mudgom. Mudgom artinya diidgomkan, ya dimasukkan nun ke lam. Jadi ala nun nggak dipakai, ya yang masuk lam. Tuh, itu namanya idgham namanya, ya. Memasukkan huruf lam ke dalam alif. Nunnya di depan dibuang. An la jadi Allah. Walaupun nggak ada kan nunnya sukun tuh, tetap aja nunnya mati, tapi masuk Allah, ya. Fi alla ilaha illallah batal syahudu. Kenapa? Litarkihi syiddatin minhu, karena dia meninggalkan syiddah daripadanya. Mana syiddah? Allah, lamnya siddah gitu. Setiap nun mati depannya lam, pasti walaupun tidak taruh siddah, itu pasti ada siddah. Dalam cara baca mesti Allah, alif nun an, depannya la mesti Allah, nggak boleh an la, itu udah hukum namanya. Walaupun di atas lam nggak ada siddah, begitu tetap dalam bayangannya mesti ada Allah, ya. Itu udah namanya sudah maktub, udah tertulis, nggak boleh dirubah. Jangan anla, ya. Jadi Allah dalam baca tasawuf. Kalau kagak baca tasawuf malah lagi seng ngomong nggak apa-apa, anla nggak apa-apa. Kalau ngobrol nih, anla nggak apa-apa, nggak batal sebenarnya, kagak sembahyang. Ini waktu dalam sholat gitu mana ya sekalian. Emang pelan-pelan gitu. Fikih itu terus terang, ya. Jadi guru fikih ini susah, guru fikih susah. Ya kenapa? Karena fikih itu tasawur, pemahaman. Jadi mesti teliti aja bacanya itu. Kalau fikih, kalau hadis mah ya lintasan aja kan. Lintasan mah terjemah. Kalau fikih pemahaman itu bedanya. Ya. Jadi nggak sembarangan ngajar fikih, itu nggak sembarangan. Ya, benar-benar teliti, benar-benar kita mutolaah, lihat seluk-beluknya semuanya di rumah begitu. Minggu sekarang setiap ngajar itu jam 5 tuh nongkrong kitab di rumah. Di jam 5 sore udah buka kitab, ngajar mana masjid kita nih, udah mutolaah dulu. Sama kamus di satu kamus. Mungkin ada terjemah yang nggak tahu, kamus ya begitu. Di rumah setiap jam setiap hari itu jam 5 mesti ada di rumah. Paling telat jam 5. Kalau andai kata Ustadz ada pergi jalan, kita pulang nih nggak sempat mutolaah, sebelum jalan mutolaah dulu Muhammad. Sebelum jalan tuh mutolaah dulu jalan. Jam 8 pagi mutolaah dulu. Ya sudah, kita sudah baru berangkat ya. Andai kata nanti pulang 5:30 langsung ganti baju, langsung berangkat jadi masalah. Udah mutolaah, jadi begitu selalu tuh pikiran. Ya, makanya kata pepatah Arab tuh saya bani mimbari wa zaujati. Yang bikin saya ubanan pertama bini, yang kedua mimbar, begitu.
Yang bikin kita ubanan jenggot putih sama rambut Umar itu apa? Pertama bini, yang kedua bagi ustadz tuh syayyabani mimbari wa zaujati. Yang bikin ustadz cepat tua ubanan pertama mimbar, yang kedua bini. Mimbar untuk ungkapan ceramah, materi, oh dia pikirin begitu tuh. Yang kedua bini di rumah, kau pulang nggak bawa berkat ditanya itu. Ngurusin istri itu bikin saya banget, itu bikin cepat ubanan. Saya bani mimbari wa zaujati. Yang bikin tua saya mimbar, yang kedua istri. Apa istri? Ya kewajiban kita, mesti kita pikirin dia. Itu maknanya. Ya, jangan lepas begitu aja bini, masya Allah ya. Napakohnya semuanya. Naam yu'zaru fi zalikal jahil li khafa'i alaihi. Ya, oke katanya. Dimaafin juga. Dikasih dispensasi uzur. Fi zalikal jahil, orang yang masih belum bisa jahil masih. Kalau jahil masih di masa belajar dimaafin. Masih dalam pengajian dimaafin gitu. Ada lagi belajar ya. Li khafa'i alaihi, karena sunyinya dia terhadap ilmu seperti ini belum begitu mencakup gitu, dimaafin ya. Dia jahil tapi masih mau ngaji gitu maknanya, dimaafin dia. Kalau jahil emang kagak mau ngaji ya udah bukan maafin lagi nanti. Kubba rosil jahannam, disungkepin palanya dulu dalam neraka jahannam, disungkepin paku bahu ila nari jahannam, disungkepin dia. Jadi dipegang malaikat begini nih, tuh pala di sini nih, kok digituin tuh. Yuk, masuk ke neraka tuh. Gak pakai melintir lagi, kayak sumpritan udah. Begitu malaikat pegang tuh, begitu tuh, udah pala cumut. Ya, itu dalam neraka 1000 tahun aja belum sampai tuh dasarnya. Bagaimana mau naik gitu? 1000 tahun belum. Burung yang cepat terbangnya untuk masuk ke dalam neraka dengan izin Allah 1000 tahun belum sampai. Artinya sangat dalam itu neraka. Nah kalau dikata udah masuk ke situ, mau naik bagaimana? Itu yang cepat aja kayak sumpritan, 1000 tahun nggak sampai. Bagaimana begini? Mau lari kemana? Maaf Manas, kagak di jalan lagi udah. Badan terbakar, habis-habisan. Mau lari kemana udah? Yang ada jeritan yang kita nggak tahu bagaimana kerasnya itu. Tuh. Maka pantas waqina azabannar waqina azabana. Tuh dia habis sembahyang Allah majirni minan nar, Allah majirni minan nar, minta 7 kali. Allah majirni minan nar. Begitu, jangan main-main Saudara. Masya Allah. Lihat aulia-aulia sembahyang sampai ada yang 1000 rakaat semalaman. Ada yang 500 rakaat semalaman, ada yang 300 rakaat semalaman, ada yang 200 semalaman. Salat sunnahnya 200 rakaat paling kecil. Ada yang 500. Masya jadi dunia udah amal dia udah hilang begitu karena takutnya dia menerakanya Allah Subhanahu. Lihat orang yang tenang-tenang kita sih, orang kalau kita maaf ya kita bukan orang alim, kita yang tahu gitu. Lihat orang enggak open sama ibadah kita rasa ngilu banget gitu. Ya Allah, ente enak-enakan begini padahal umur ente ngikutin ente nih. Ya umur tinggal begini, wattaqu yauman. Ya, nah kita enggak selalu mikir, tetap kita roja dan khauf. Roja ada, khauf ada, rasa takut ada, rasa harap roja juga ada. Jadi kita nggak beku hidup biasa aja lagi dunia ibadah yang penting jangan tinggal gitu maknanya. Jangan sampai mikir akhirat, waduh bukan ibadah dunia kagak, jangan. Ngaji nih lagi kerja, udah ada pesanan kerjain aja, cetat udah gitu aja. Datang Allahu Akbar, taruh, ambil wudhu, sembahyang, beres nggak? Itu tuh baru namanya, itu 50-50 udah bagus banget begitu. Begini yang repot kan begini, di begini kagak jam begitu. Allah Akbar, sekak begitu. Astagfirullah. Masya Allah. Bukan apa. Kalau itu main oke. Allah berhenti, brak udah. Ayo bayang dulu. Masih ada remnya namanya. Masih ada break ya kan gitu ya. Ini kan aja. Masih udah azan masih begini aja bapunan. Oh, sambil geledek repot asal. Itu orang alim, orang kita ngeri, astagfirullah, takut pas sampai. Sebab mati itu bukan mulai begitu aja, lagi sembahyang di betot juga.
Allahu Akbar, lagi mau ruku langsung jatuh berat. Innalillah. Tapi mati husnul lagi sholat. Ya lagi sholat, apalagi ketahan. Tadi dulu belum tahiyat, begitu kan? Kagak. Lagi sami Allah, tarik langsung jatuh tuh. Artinya mati nggak nunggu sakit lagi. Itu adalah sholat. Kita ngeri. Bagaimana kalau yang begitu? Ya, makanya dikatakan wallazin an ayatina ghafilun. Surat Yunus ayat 8. Wallazinahum an ayatina ghafilun. Dan mereka termasuk orang-orang yang agak ada keinginan berjumpa kepada kami, mereka yang lalai dengan ayat-ayat kami. Nggak ada respon, nggak ada tanggapan, nggak ada magnet. Dengar ayat begini, cuek aja. Dengan begini, nggak ada sama sekali respon, tanggapan nggak ada. Tuh, ya. Wallazinahum an ayatina ghafilun. Surat Yunus ayat 8. Kalau Syarqawi berkata Syekh Syarqawi, wa kaza naqal Syuaifi begitu menukil dari Imam Syuaifi. Jadi kata Imam Syarqawi, Syekh Syarqawi ada dan Syuaifi mengatakan apa? Zaru fi zalikal hajahili liqami ali. Dimaafin bagi orang yang masih jahil, masih tahap belajar, dimaafin kurang-kurang kalimatnya, dimaaf. Kenapa? Karena masih belajar. Itu yang sekalian kata Syekh Syarqawi dan Syekh Suwaifi. Siapa Syarqawi? Syekh Suwaifi. Buka lagi sejarahnya. Siapa dia ahli fikih? Ya, jadi kalau kiai ini ya Kamal ngumpulin begini-gini, jadi kita segudang udah. Cari siapa Suwaifi, siapa Syarqawi, siapa ini. Wah terus cari lagi kita buku biografi dia. Waduh, nggak bisa kita kemana-mana Muhammad gitu. Begitu mula lekar begitu. Ya kadang-kadang kita buka juga, udah buka sejarah, tek ada keluar, gitu, ya. Jadi saya Jalaluddin Asyuti itu yang ngarang kitab Jamis Shogir, masya Allah itu 200.000 hadis di otaknya, 200.000 bukan 200 hadis, 200.000 berserta sanadnya di otaknya cemerlang bukan main ini, bersihnya bukan main itu, 200.000 itu hadis di apa, ya. Jadi kalau kita seperti begini, kita mau belagu gimana jadinya? Ya kita 100 hadis saja, 4 hadis arba'in ini susah banget ngapalinnya. Arba'in ini Nawawi yang 40. Pendek-pendek gitu, susah ngapalinnya. Ustaz ingat waktu pidato doang. Ya, tapi ngapalin enggak, pidato beringat gitu. Nah, kalau 200.000 udah 200 tambah 1.000 lagi. Masa, insyaallah ya. Jadi dia terbayang, kalau orang udah hafalnya terbayang aja, terbayang. Kayak kita baca ini, coba kita baca umpama biasa sabih Jumat sabih kan gitu. Sampai Allah Ta'ala Al-Ghasiyah sama sabih itu kita udah hafal aja gitu tuh. Ya, hafal. Ada anak Indonesia namanya An-Naja. Naja itu Naja Audia namanya. Dia hasil periksa dokter otaknya lumpuh. Otaknya lumpuh aja. Artinya enggak, udah rusak otaknya. Karena masih kecil, di bawah 10 tahun. Tapi hafal Quran. Otaknya rusak tapi hafal Quran. Hafal Quran bukan sehabis-habis sekarang. Habis Quran tuh hafal seperti Yasin wal Quran ini enggak, itu hafal biasa. Kalau beliau hafal lain. Udah hafal Qurannya, hafal kedudukan baris, hafal halaman, hafal surah dan hafal juz. Contoh begini. Aja kakak baca ini ya, baca umpama fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, umpama baca. Cobaan aja ini surah apa dan halaman berapa, juz ke berapa, begitu tanya. Baris ke berapa? Ini umpama kalau ini banyak bahaya ya, taruh surah apa? Dijawabnya begini Jumar, begini matanya. Kayak ada yang dilihat. Baru keluar Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman halaman sekian. Begitu. Digituin. Taruh yang lain deh. Yang kalau itu sama. Pak Biaya ada banyak kan. Kalimat yang lain dah umpama dibaca. Satu ayat baca. Ini ambil Quran langsung ke bed. Dibaca nih. Yang apa juri baca. Dibaca. Udah. Ayo aja ini
Ayat ini baris keberapa, halaman berapa, juz berapa, surah apa? Coba lihat. Anak kecil jawab. Ini halaman 100 sekian. Baris ke-13. Surah ini juz kesekian. Coba, itu bukan apa lagi namanya, di atas apa namanya? Juznya dia tahu, padahal nggak dibilangin juznya. Baris keberapa? Nggak dibilangin barisnya, bisa apa? Ini yang kita rahasia. Kita nggak tahu. Mungkin juga kayak Nabi SAW waktu beliau ditanya Abu Jahal, ya Muhammad, engkau habis masuk ke Masjidil Aqsa? Iya, paman. Betul, betul kok bisa singkat. Ya memang begitu keadaannya. Oke, kalau begitu aku mau tanya. Itu Masjidil Aqsa berapa jendelanya Muhammad? Berapa jendelanya? Coba lihat kan. Paman geblek juga orang. Sama keponakan jahat banget. Tapi rupanya malaikat Jibril buka. Set, udah tabirnya. Nabi lihat. Ya Ustaz ini umpama ngeliat begini. Oh, Ar-Raudhah itu jendelanya. Oh di dalam nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 begitu deh. Jadi kelihatan begitu. Ya kelihatannya kayak begini tuh. Kan kelihatan jemput kan? Ya ini ada 1 jendela ini sama pintu 2 kan begitu umpama. Ini namanya itu Nabi lihat begitu. Nah Najab begitu juga Allah kasih itu kecil begitu. Semua dites itu habis itu bukan sekali 2 kali. Pindah, semua ketebak. Ibunya belum lama meninggal, mungkin ada 2 minggu lalu meninggal ibunya. Allah kesian ibunya yang ngerawat tuh anak emas udah tuh anak Allah. Dunia itu dia, bukan apal ini dunia udah. Ya mungkin juara dunia deh, nggak ada apal kayak dia tuh. Ini anak emas ini kaya ini orang tua namanya ini. Tuh otak kalau udah emas begitu tuh, ya udah emas begitu tuh, nggak hilang. Kalau kita kan alhamdulillah Yasin kadang-kadang ingat kadang hilang. Ingat Yasin aman kalau tahlilan dulu. Ya emang bagiannya lain, makanya nggak boleh sombong itu. Pokok sama di atas langit ada. Oh Nabi nggak boleh sombong kita. Ya ustaz siapapun nggak boleh sombong. Ente ada majlis, udah sama-sama karena emang Allah udah bagi bagian intinya. Kalau ente dibagi nih Syuhan Ustaz Alim sendiri, oh udah nggak ada tandingannya dibagi. Ente bagi sendiri, udah gitu. Makanya nyadarin masing-masing. Ya. Ustadz duduk udah khair sama-sama, nggak ada gua paling alim, gua paling pintar, nggak ada jadi sama-sama duduk udah begitu. Ya. Jangan merasa paling alim, nggak boleh gitu. Masa paling pintar iblis namanya, karena iblis paling pintar. Ya. Iblis ngaku dia paling hebat dari Adam. Ya. Hadirin sekalian baik. An Romli. Ya, jadi qala Syarqawi dan Kazan qala Syuabi. Imam Syuabi ngambil daripada catatan Syekh Romli ahli fikih ya. Syekh Romli ahli fikih. Imam Syuabi ngambil daripada kitab Syekh Romli gitu ya. Syuabi alim juga tapi masih nukil dari kitab Imam Romli ya. Dan lagi Imam Ibnu Hajar, lagi Imam Nawawi begitu banyak imam ahli saudara pakar ilmu itu ya Allah kasih. Wa yadurru isqatu siddatin Muhammadan Rasulullah, dan menjadi rusak, menjadi batal kalimat tasyahud isqatu siddati Muhammadan, menjatuhkan siddah kalimat Muhammad Rasulullah. Jadi Muhammadan Rasulullah, nggak baca Muhammadar Rasulullah, itu sidahnya dibuang, dia nggak pakai Muhammadan Rasul, mesti Muhammadar Rasulullah begitu. Kalau Muhammad jelas, udah jelas. Ini dannya, dan ketemu ro, mesti Muhammadar, jangan Muhammadar. Iskot, apa iskot? Sakoto, dia jatuhin, dia buang. Dibuang, sidahnya dibuang, nggak dipakai. Muhammadan Rasul, ya durru namanya, mudorot. Mana modal terus rusak. Makanya zaman modern zaman rusak namanya. Zaman modern kalimatnya modern. Asal modern, doroyodir modern pakai dot. Jangan pakai dal mudir pimpinan. Lain lagi tuh. Mudir pimpinan. Modern pakai dot. Rusak namanya. Zaman rusak namanya ya. Ya itu hadirin, jadi dikatakan wa yadurru isqatu siddati Muhammadan Rasulullah ya,
maka menjadi mudarat, menjadi rusak. Dalam kitab iki itu kalau mudarat rusak mana? Batal mananya ya. Isqatu siddati, dia gugurkan, dia buang itu syiddah dalam lafaz Muhammadan Rasulullah ya. Mesti baca Muhammadar Rasulullah, dibaca Muhammadan, dia nggak ada R-nya di situ, maka yadurruh, menjadi rusak. Itu jalannya. Lakin kalau Syekh Muhammad Fadhali yuktabaru fi hazil mu'awwa, ya hazil mu'awwam dunal aula. Tapi kata Syekh Muhammad Fadhali, dimaafin bagi orang yang awam, bukan orang yang pintar. Ulama itu. Orang awam memang belum sampai ilmunya, yuktabar, dimaafin. Tapi orang yang udah aula, yang udah tahu, pintar, dia nggak pakai, salah. Dia udah tahu, dia nggak pakai, batal. Kalau orang awam, dia nggak pakai, nggak batal. Kenapa? Awam. Begitu ya. Wallahu alam. Nah, nanti lanjut lagi insyaallah ya. Wa qala Suwaifi, nanti halaman 54 insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih kabul, panjang umur sehat afiat, Allah terima amal ibadah kita. Walaupun masih banyak kekurangan, tapi dengan ampunan Allah, rahmat Allah, kita yakin Allah terima semuanya. Bihazin niyah, adalah Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi, kirna bit taqwa, jamilna bil afiyah. Birahmatika arhamar rahimin. Allahfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat في هذا المصلى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.